Oke. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Manajer Karakter Building Development Center BINUS University, Dr. Frederikus Fios, Associate Manager Dr. Justinus Suhardirman, Ibu Yola dari admisi, rekan-rekan STC, LS, peserta lomba menulis artikel, dan tamu undangan. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada akhirnya kita berada di kesempatan yang baik ini, yaitu pengumuman lomba menulis artikel yang diselenggarakan oleh Karakter Building Development Center BINUS University dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Baik, tanpa membuang waktu, segera kita mulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Antonius atau Sokikia. Silakan Pak Anton. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita mengawali acara kita pada sore hari ini dengan doa. Saya akan pimpin doa secara Katolik, mohon yang lain bisa menyesuaikan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami semuanya. Khususnya kami bersyukur atas ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-77. Kami bersyukur bahwa perayaan peringatan ulang tahun ke-77 kemerdekaan kami yang berlangsung di berbagai tempat dapat berlangsung dengan baik dan aman. Secara khusus, Karakter Building Development Center mengadakan satu kegiatan lomba menulis, mengajak adik-adik kami dari SMA untuk mencoba merefleksi dan menuangkan dalam tulisan hasil refleksi mereka terkait dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan Pancasila, keluarga negara, dan agama. Mereka sudah kegiatan ini, beberapa sekolah terlibat, dan kami berharap semoga melalui refleksi mereka ini, mereka juga semakin mencintai Indonesia, dan panitia sudah menilainya, dan semoga nanti mereka bisa menerima hasil penilaian yang dianggap sebagai pemenang supaya mereka bisa pertahankan itu dan yang lain tidak patah semangat. Dan semoga kegiatan ini bisa kami lanjutkan di masa-masa yang akan datang dan semakin banyak yang terlibat lagi. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini, dan berkatilah kegiatan ini supaya bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami mohon kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Kartika. Terima kasih Pak Anton untuk doa pembukanya. Selanjutnya, sambutan dari Manajer Karakter Building Development Center BINUS University, Bapak Dr. Frederikus Fios. Kepada Pak Fios, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Dr. Kartika, Bapak Ibu dosen Karakter Building BINUS University, para peserta lomba yang kami hormati, para dosen yang sempat hadir pada kesempatan ini, selamat sore semuanya. Sore Pak Fios. Selamat sore Pak Fios. Baik, ini saya sebenarnya mau merindukan untuk melihat wajah-wajah yang peserta lomba ini. Mestinya dibuka Zoom-nya supaya bisa kita melihat ini. Ini SMA Ricci yang mana
Yosef atur yang mana, ya. Baik, pertama-tama kami mau memperkenalkan diri. Karakter Building Development Center itu salah satu unit di BINUS University yang mengelola mata kuliah umum, wajib umum yang diberikan untuk mahasiswa BINUS. Nah, kami melihat bahwa tahun ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang masih dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu, kita mau supaya generasi muda, khususnya anak-anak SMA, bisa merasa juga memiliki kemerdekaan ini, merasa juga memiliki bangsa ini, merasa juga memiliki negeri ini, dengan coba untuk menuangkan pikirannya, menuangkan gagasannya yang berkaitan dengan bagaimana memaknai posisi diri sebagai anak muda dalam konteks kebangsaan. Saya kira ini kesempatan yang kita buka untuk seluruh peserta SMA yang mengirimkan tulisannya kepada kita. Jadi intinya bagaimana anak muda merefleksikan nilai-nilai karakter building dan kemerdekaan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan posisi, sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan bagaimana kondisi yang dialami sebagai anak muda. Dan kami membuka kesempatan itu untuk anak-anak SMA, dan kami juga melihat cukup banyak tulisan yang masuk dan juga nanti diumumkan oleh panitia yang akan mengumumkan hasilnya hari ini. Dan kami mengapresiasi adik-adik semua yang berasal dari SMA, dari masing-masing sekolah yang telah mengirimkan tulisannya pada kami. Dan kami bersyukur untuk sumbangan pemikiran yang sudah diberikan. Dan kami merasa bangga bahwa kalian semua bisa meluangkan waktu dan juga memberikan pikiran-pikiran yang baik dan juga pikiran yang muncul dari hati nurani kalian semua untuk bisa memberikan tanggapan dan juga pemikiran yang relevan dengan topik yang diberikan oleh karakter building BINUS kepada kalian semua. Dan hasilnya seperti apa nanti kita akan dengarkan sebentar pengumumannya oleh teman-teman panitia yang akan bertugas untuk menyampaikan itu. Kami sekali lagi mengucapkan profesiat untuk adik-adik SMA yang sudah memberikan kontribusi berupa gagasan dan ide untuk coba untuk menggali topik yang sudah ditawarkan oleh Karakter Building Development Center BINUS University berkaitan dengan karakter building dan kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kalian semua dan bisa memberikan dampak melalui kehadiran teman-teman di lingkungan sosial dan lingkungan sekolah di mana saja kalian berada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Dr. Fios untuk kata sambutannya. Selanjutnya, Ibu Yola dari admisi program S1 BINUS University akan menyampaikan informasi tentang beasiswa kuliah S1 di BINUS University. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Yola. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen ya, untuk materi dari BINUS. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Oke, selamat siang menuju sore ya Bapak Ibu semua. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Yola dari BINUS University. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini kan lagi lomba ikut artikel ya, teman-teman ya. Nah, mungkin udah tahu juga ya sekilas tentang BINUS. Nah, sedikit saya mau menjelaskan ya tentang BINUS itu apa aja dan di mana aja gitu ya, teman-teman ya. Jadi mungkin belum ikut lombanya harus tahu dulu ya BINUS itu di mana gitu ya. Oke, nah untuk awalnya di BINUS itu awal mulanya adalah MCC atau ATK nih teman-teman. Jadi masih belum universitas ya, tapi Modern Computer Course. Jadi kayak pembukaan kursus gitu. Oke, nah kemudian kita di sini jelas pasti banyak banget ya teman-teman ya untuk mahasiswanya.
kita ada total sekitar 13.000 nih teman-teman mahasiswanya gitu. Nah, untuk akreditasi gitu ya, teman-teman yang mungkin teman-teman tahu mungkin akreditasi itu A, B, C gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk akreditasi sendiri di BINUS yang paling hebat dan kita paling ternama nih teman-teman ya, mungkin teman-teman belum tahu, yaitu adalah QS-Star. Jadi kita udah terakreditasi bintang 5 gitu. Jadi sama kayak hotel gitu ya teman-teman ya, mungkin banyak bintangnya makin bagus gitu ya, makin mewah. Nah, kita di universitas itu juga akreditasinya ada dari QS-Star. Jadi QS-Star ini akreditasinya teman-teman udah internasional. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi ya buat masuk ke BINUS itu ya, karena sudah terakreditasi internasional. Nah, gunanya apa ya teman-teman buat dapetin akreditasi internasional? Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau bekerja gitu ya, mau cari kerjaan, cari karir, itu udah pasti dijamin nih teman-teman ya untuk berpeluang bekerja di perusahaan global gitu. Nah, untuk yang lainnya juga banyak ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman kalau ada yang mau tertarik ngambil jurusan bisnis gitu ya, kita ada yang namanya ESCSB. Kemudian juga ada yang tertarik ngambil teknik gitu ya teman-teman. Kita ada akreditasi ABET. Nah, di sini semua adalah akreditasi internasional di setiap fakultasnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil jurusan A, jurusan B gitu ya, semua udah akreditasi internasional. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat masuk BINUS ya teman-teman gitu. Oke, untuk kampus sendiri gitu ya, kita ada di yang namanya banyak ya teman-teman ya, ini gedungnya. Yang pertama itu yang paling pusatnya ya di BINUS Kemanggisan, yaitu kampus Syadan. Ini kampus pertama ya teman-teman. Nah, di sini kebanyakan jurusan DKV gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik jurusan DKV bisa di kampus ini. Ini ya masuk jadi satu BINUS Kemanggisan gitu. Oke, nah ini pusatnya ya teman-teman di kampus Anggrek namanya. Ini masih satu kesatuan di BINUS Kemanggisan. Oke, next-nya kita ada di kampus Kijang ya. Ini masih satu kesatuan di BINUS Kemanggisan. Kemudian ada di BINUS Alam Sutera, BINUS Bekasi, kemudian juga ada di BINUS Bandung. Ada juga kita di BINUS Malang dan juga BINUS Semarang yang baru nih teman-teman gitu. Nah, di sini kita ada BINUS Square, jadi teman-teman yang dari luar kota gitu ya, misalnya Riau, Medan, mau kampusnya di Jakarta, itu bisa namanya di BINUS Square gitu. Oke, ini akreditasi internasional ya teman-teman ya, kita selain dari BINUS reguler, ada juga internasional. Oke, seperti ini BINUS ASO, BINUS internasional. Oke, kenapa sih harus pilih BINUS ya teman-teman ya? Mungkin di sini kalau ada teman-teman yang kelas 10, kelas 11, mungkin bisa jadi referensi ya buat pilih universitas, sudah harus tahu mau jurusan apa, kuliah apa gitu. Nah, untuk yang kelas 12 udah harus pilih gitu ya, univ mana gitu ya. Nah, kalau misalnya di BINUS sendiri kita udah pasti nih teman-teman, dan kita sudah terbukti gitu ya, 2 dari 3 lulusan kita sudah bekerja di perusahaan global atau menjadi entrepreneur. Nah, oke, ini aku skip aja untuk videonya. Oke, selain tadi 2 in 3 tadi ya teman-teman ya, 2 in 3. Nah, kita ada yang namanya 2+1+1. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian tahu kuliah itu 4 tahun ya untuk S1 regulernya, tapi di BINUS kita hanya 3 tahun aja gitu. 1 tahunnya ngapain? 1 tahunnya itu kalian semua bisa yang namanya ngambil pengalaman. Contohnya, pengalamannya apa aja sih? Mungkin kalian bisa dicek ya di yang kolom-kolom yang warna orange. Itu ada internship track, community development, further study, specific independent study, kemudian entrepreneur, research, dan study abroad. Pokoknya kita pengen BINUS tuh kalian nggak cuma tahu teori aja ya teman-teman, tapi kalian juga harus ada prakteknya. Gitu buat apa? Jadi buat kalian nanti mau cari kerja itu gampang, dan kita udah terbukti juga 2 in 3 tadi gitu. Oke, ini untuk deskripsinya di setiap semesternya ya teman-teman. Jadi kalian bisa ambil community development itu di semester berapa aja. Biasanya kalau enrichment itu 2 semester ya teman-teman untuk S1 reguler. Oke, ini kita juga ada yang namanya sistem akademik yaitu program minor, di mana kalian bisa ambil jurusan yang kalian tidak ambil. Contohnya misalnya kalian ngambil sistem informasi. Nah, kalian pengen tahu nih hotel manajemen tuh kayak gimana sih gitu ya. Itu kalian bisa pelajarin.
Oke. Terus kita juga ada yang namanya Binusian Flashcard ya sebagai identitasnya mahasiswa BINUS. Kemudian juga kalau misalnya kalian pengen tahu pembelajarannya gitu ya, pengen lihat nilai sama dosen, itu ada namanya BINUS Maya. Oke, mungkin aku cepet aja alumninya gitu ya. Mungkin apa sih BINUS kayaknya program doang gitu ya. Nah, kita juga ada yang namanya alumninya teman-teman. Kalau teman-teman yang suka atau tertarik desain gitu ya, kita ada nih alumninya Shijuki, komikus Shijuki. Kalau kalian tahu ya, itu dari Kak Fasap Ibnu gitu. Nah, terus kita banyak ya, ini cuman sekilas aja ya teman-teman ya untuk beberapa alumninya. Mungkin aku cepat aja. Nah, kita juga ada mungkin kalian tahu dari Tokopedia ya teman-teman ya. Kak William Tanuwijaya itu juga merupakan alumni dari BINUS gitu. Oke, nah itu kan tadi secara entrepreneur ya teman-teman ya. Mungkin secara profesionalnya ada nggak sih Kak yang berkarir gitu ya. Nah itu kita banyak banget ya teman-teman ya. Mungkin ada dari Kak Suharno ya sebagai Direktur Kawan Lama Group nih teman-teman. Terus kalian juga bisa lihat juga beberapa perusahaan yang ternama pastinya gitu ya. Ada dari Bank Mandiri. Nah itu juga jabatannya bukan yang di bawah ya teman-teman, tapi udah yang kelas atas semua nih. Ada direkturnya Kino, terus ada banyak ya teman-teman ya, ada head digitalnya banking dan lain sebagainya. Gitu. Dan kalian juga bisa lihat perusahaannya bukan perusahaan yang kita belum kenal ya teman-teman ya. Pasti kalian udah tahu lah gitu ya, udah nggak asing gitu. Misalnya Facebook, ada Kak Lidian gitu ya, ada dari Nutrifood, CEO-nya, Kak Mardi, dan masih banyak lagi. Oke, nah tadi aku sempat yang namanya sebutin jurusan ya teman-teman. Ada jurusan DKV, betul gitu. Karena kita BINUS mungkin yang kalian tahu jurusannya kita IT ya teman-teman ya, atau komputer. Nah itu kurang tepat ya teman-teman ya, karena kita di BINUS nggak cuma jurusan IT, tapi kita totalnya ada 43 program teman-teman. Gitu. Mungkin aku sedikit kasih cuplikannya ya. Di antaranya ada fakultasnya, ada School of Information System gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau yang tertarik mungkin bisa screenshot ya atau mungkin foto ya untuk jurusannya, kalian bisa pilih. Nah, mungkin aku cepat aja untuk sebutin fakultasnya. Yaitu ada School of Information System, kemudian SOCS atau School of Computer Science. Nah, kalian bisa pilih tuh ada game, mobile, cyber dan sebagainya. Oke, kerjasamanya di mana aja sih Kak gitu ya untuk berkarirnya gitu. Karena kan kalian kuliah buat cari kerja ya teman-teman ya gitu. Jadi kalian udah harus tahu nih universitas mana yang banyak rekan kerjanya gitu ya, rekan perusahaannya. Nah mungkin kalian bisa lihat ya di gambar kalian di sini, itu pasti nggak asing ya. Ada BCA, ada Sinarmas, Indomaret, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada yang information system. Lagi-lagi ada BCA nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang target kerjanya di BCA, nggak perlu khawatir ya, kita udah pasti kerjasama sama BCA. Kemudian ada PwC, Kawan Lama, Deloitte, dan sebagainya. Nah, tadi aku sempat sebutin DKV ya di BINUS. Nah, itu betul banget ya teman-teman, kita ada jurusan DKV. Nah, mungkin kalian bisa cek di sini, kita ada School of Design-nya, jadi kalian bisa pilih di antara jurusan di sini. Oke, kerjasamanya apa sih Kak? Lagi-lagi ada Shopee, ada Dana yang nggak asing ya perusahaannya, pasti kalian juga pernah dengar dan mungkin kalian juga sebagai penggunanya juga ya teman-teman gitu. Nah, kalau yang tertarik bisnis, kita juga ada ya, ada manajemen, global business marketing, business creation, international business management, dan sebagainya. Oke, kerjasamanya lagi-lagi ada BCA nih teman-teman, ada Sosro, Kawan Lama, Blibli, dan masih banyak lagi. Ada accounting juga loh teman-teman di BINUS gitu ya. Jadi nggak cuma yang komputer, desain, kita juga ada yang ekonomi atau accounting. Kemudian kita kerjasamanya yang pasti Big Four ya teman-teman ya. Ada PwC, EY, KPMG, Deloitte, Astra, BCA, dan lain sebagainya. Oke, nah ini jurusan yang mungkin di luar atau teman-teman mungkin belum tahu ya. Kalau di BINUS kita ada juga jurusan humanities ya. Atau hukum, atau hubungan internasional, ada psikologi juga, ada sastra, ada pendidikan guru sekolah dasar juga. Gitu. Dan untuk akreditasi pun juga kalian nggak perlu khawatir, kita udah akreditasi unggul. Oke, kerjasamanya kemana sih Kak? Tetap pasti ada dong ya, lagi-lagi ada BCA nih teman-teman. Kemudian ada yang buat hotel mungkin ya, ada Ritz-Carlton dan sebagainya. Atau mungkin yang ke bank-bank atau komunikasi gitu ya.
Metro TV, FKS Group, dan masih banyak lagi. Nah, kalau teman-teman yang tertarik tourism, komunikasi, hotel management juga kita ada ya jurusannya di Facultas of Digital Communication, Hotel Management, and Tourism. Oke, untuk kerjasamanya yang pasti hotel-hotel bintang 5 ya, Ritz-Carlton, Four Seasons, kemudian ada Media TV ya, ada Net TV, SCTV, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman mungkin yang kalian nggak tahu juga ya, kalau kita di BINUS ada yang namanya jurusan teknik, Faculty of Engineering ya teman-teman ya. Ada FUTEK, Arsitek, dan akreditasinya juga udah internasional. Oke, untuk kerjasamanya juga kalian bisa lihat di sini ya teman-teman, ada Sinarmas, CFLD, Wika, dan masih banyak lagi. Nah, selain S1-nya teman-teman ya, tadi kan aku sebutinnya satu jurusan satu gitu ya. Nah, kalau kalian ngambil 2 jurusan sekaligus, nah itu bisa ya teman-teman. Contohnya kalian mau ngambil accounting dan information system. Nah, nanti pas kalian lulus, gelar kalian adalah sarjana akuntansi dan sarjana komputer. Gitu. Kalian bisa ambil 2 jurusan sekaligus. Itu hanya ada di BINUS nih, teman-teman gitu. Waktunya pun lebih cepat ya, teman-teman. Mungkin kalau misalnya kalian ngambil 2 gelar, mungkin bisa sekitar 6 atau 7 tahun. Tapi di BINUS hanya waktunya 4,5 sampai 5 tahun. Oke, untuk kemudian kita ada Master Track, dan ini adalah program di mana S1 plus S2 di bidang ilmu yang sama, teman-teman. Gitu. Oke, ini untuk BINUS Bekasinya, untuk beberapa jurusannya, mungkin yang minat bisa difoto atau screenshot ya, teman-teman. Kemudian ada BINUS Bandung, BINUS Malang, kemudian juga ada BINUS Semarang. Oke, nah untuk cara masuknya gimana sih Kak? Gitu ya, untuk masuknya adalah melalui tes. Tesnya itu gampang teman-teman, kalian nggak perlu khawatir, karena kita melihat hasil potensi keberhasilan gitu. Mungkin teman-teman lemah di matematika, lemah di bahasa Inggris, atau lemah di bahasa Indonesia, itu nggak perlu khawatir gitu, karena kita nggak lihat berdasarkan nilai matematika kalian, tapi kita lihat potensi kalian gitu. Oke, untuk beasiswanya sendiri kita sangat banyak banget ya teman-teman, mungkin bisa diperhatikan ya teman-teman ya, bagi yang pengen ngambil beasiswa. Nah, saran aku ngambil mau daftar BINUS, ambil untuk beasiswanya teman-teman, karena beasiswa ini sangat menguntungkan banget. Nah, yang pertama ada Widya. Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah yang lomba-lomba ya teman-teman ya, lomba-lomba tingkat nasional, internasional, itu kita ada beasiswa full selama 4 tahun. Kemudian kalau ngambil pendidikan guru sekolah dasar ya, teman-teman juga ada kesempatan beasiswa full selama 4 tahun. Kak, aku punya saudara kandung di BINUS nih, atau orang tua aku alumni BINUS. Nah, itu juga kalian bisa dapetin minimal start from beasiswa 25%. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu nih teman-teman biasanya. Dan sangat-sangat dikejar banget nih sama seluruh Indonesia, karena kita informasiin ini seluruh Indonesia. Nah, judulnya aja juga beasiswa BINUS untuk Nusantara. Jadi kita share informasi ini seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Jadi kuotanya sangat-sangat terbatas. Nah, kita ada tesnya itu di tanggal 20 Agustus. Karena nggak setiap tanggal tes itu ada beasiswa ini. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, mungkin bisa kalian cepet-cepetan untuk buat daftarnya. Gitu. Nah, di sini untuk tes terdekatnya tanggal 20 Agustus ya teman-teman ya. Bisa dicatat tanggalnya, tes tanggal 20 Agustus. Kemudian pendaftarannya sampai kapan? Sampai dengan tanggal 19. Nah, sekarang kan tanggal 18 ya. Jadi pendaftarannya terakhir untuk beasiswa up to 100% adalah besok nih teman-teman terakhir gitu. Oke, nah ini ada acara open house. Mungkin udah lewat ya teman-teman, jadi aku skip aja. Nah, teman-teman kalau yang mungkin mau tanya jurusannya gitu ya, tentang jurusannya ada nggak sih Kak di BINUS, dan jurusannya gimana sih, prospek atau enggak, dan mau tanya beasiswanya masih ada slotnya nggak sih Kak gitu ya, dan cara dapetin beasiswanya itu gimana, mungkin kalian bisa kontak person ke aku ya teman-teman ya, di WA aku di 089517150888. Oke, nah teman-teman mungkin aku bisa sedikit notice ya, untuk beasiswa ini sangat-sangat terbatas. Nah, jangan sampai kalian daftar BINUS tapi nggak dapat beasiswa. Nah, sayang banget ya teman-teman. Jadi saran aku, kalian kan aktif nih ya, aktif ikut lomba artikel gitu ya. Aku rasa pasti kalian juga aktif di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, kalian juga harus bisa aktif nih, dapat yang namanya beasiswa di BINUS. Soalnya sayang banget, dan kalian bisa bangga loh, maksudnya masuk BINUS dengan beasiswa gitu ya. Mungkin kalian bisa bandingin sama yang lain, kalau misalnya yang lain masuk universitas nggak dapat beasiswa, tapi kalau kalian masuk BINUS dapat beasiswa gitu.
Oke, mungkin itu aja informasi dari aku terkait BINUS-nya. Mungkin bisa kembali ke Ibu Kartika, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Yola atas informasinya. Selanjutnya kita lanjutkan acara ini. Sebelum memasuki acara utama, kita undang dulu Pak Beni untuk menjelaskan mekanisme lomba penulisan artikel. Silakan Pak Beni. Terima kasih Bu Kartika. Jadi, terima kasih. Hari ini kita bertemu kembali di acara pengumuman lomba. Jadi lomba artikel yang sudah disusun oleh CBC, bagi yang belum tahu, adalah Character Building Development Center, di mana kita adalah center yang bertugas untuk membuat semua lulusan BINUS itu berkarakter. Jadi ini adalah sebuah divisi yang menjamin bahwa kualitas-kualitas lulusan dari BINUSian itu menjadi orang yang baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pada kali ini kita ada 3 subtema yang sudah dibuat, yang kita adakan lombanya, yaitu pertama Pancasila sebagai gaya hidup, yang kedua nasionalisme di era digital, dan toleransi beragama dan keberagaman. Ini diambil 3 subtema karena berhubungan langsung dengan 3 mata kuliah character building yang kita adakan, yang wajib diambil oleh semua mahasiswa di BINUS. Nah, dari artikel yang masuk, semua itu akan kita nilai berdasarkan 3 kategori, yaitu dari substansi dari artikel tersebut yang akan kita nilai, kemudian tata bahasa dan alur, dan juga wawasan dari penulisnya, bagaimana menuangkan gagasannya. Dalam penilaian juga kita bagi menjadi beberapa orang untuk setiap artikel yang masuk, untuk menghindari bias dan mencegah bahwa ada keberpihakan terhadap penilaian. Nah, sejauh ini sudah kita pecah menjadi setidaknya 3 orang. Dari situ baru kita jumlah total dengan nilai tertinggi yang kita putuskan sebagai juara. Nanti juaranya akan diumumkan per subtema. Jadi hari ini akan ada 9 juara, ya, masing-masing 3 juara untuk subtema masing-masing. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pelaksanaan kegiatan lomba ini. Saya kembalikan kepada Bu Kartika. Terima kasih. Bu Kartika. Terima kasih Pak Beni. Nah, sekarang sampailah kita pada acara utama, yaitu pengumuman pemenang lomba penulisan artikel dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 yang diselenggarakan oleh Character Building Development Center atau CBDC BINUS University. Berikut penyerahan sertifikatnya. Untuk itu kami undang Ibu Murti Magdapane dan Bapak Dr. Justinus Suhardi Ruman. Waktu dan tempat kami persilakan. Kartika, ya mungkin Ibu Murti, silakan. Ya, terima kasih Pak Justinus, Bu Kartika, dan Pak Beni. Ya, jadi sekarang ini tiba ya saatnya kita tahu ada 3 artikel terbaik di subtema Pancasila sebagai gaya hidup, kemudian nasionalisme, kemudian toleransi. Ketiga tema tersebut itu sesuai dengan mata kuliah karakter building yang ada di BINUS, yaitu mata kuliah karakter building Pancasila, karakter building kewarganegaraan yang mendorong semangat nasionalisme, kemudian mata kuliah karakter building agama, untuk supaya kita bisa lebih dewasa lah dalam beragama, sehingga mudah untuk bertoleransi antar umat beragama, mengingat kita sebagai bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, dan juga agama. Nah, setelah ditimbang-timbang, dinilai-nilai, dibaca-baca, tentunya sebelumnya dibaca-baca dulu semua artikel ini, dan ternyata artikelnya bagus-bagus, ya.
Tapi biar bagaimanapun kan ya cuman tersedia 3 hadiah untuk setiap kategori ya. Jadi harus dipilih 3 pemenang, nggak mungkin lebih dari 3. Karena itu saya akan mengumumkan juara berapa dulu ya? Juara ketiga dulu deh ya, untuk kategori Pancasila sebagai gaya hidup. Juara ketiganya ternyata dimenangkan oleh Michelia Gabriel Wijaya dari SMA Cinta Kasih Suci. Yeay! Selamat pada Michelia Gabriel Wijaya. Mungkin bisa dikasih applause dulu ya kepada seluruh peserta. Dapat hadiah 500.000 nih ya. Waduh, asik nih. Provisiat untuk Michelle Gabriel. Selamat ya untuk Michelia Gabriel Wijaya. Terima Ini kasih, Kak. calon-calon duta Pancasila nih kayaknya nih ya. Semoga nanti bisa jadi duta Pancasila yang baik ya. Ya. Oh ya, mungkin sertifikatnya bisa diberikan dulu kepada Pak Justinus. Ya. Enggak. Oke, ya, Sertifikat. yang teman yang menyediakan sertifikatnya bisa ditampilkan mungkin. Pak Beni. Ya, Michelle, provisiat ya Michelle Gabriel Wijaya ya. Selamat ya. Mendapat baik ya. Untuk semoga diterima sertifikatnya dan mudah-mudahan memotivasi Michelle untuk terus berprestasi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Salam. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Kita lanjut berikut. Michelle. Kemudian yang berikut, ya, juara 2 untuk artikel yang masuk dalam kategori Pancasila sebagai gaya hidup dimenangkan oleh Cynthia Sherryleanda dari SMA Cinta Kasih Suci juga. Waduh, luar biasa. Luar biasa SMA Cinta Kasih Suci ya. Kalau Cynthia mendapat hadiah sebesar Rp750.000. Yeay. Provisiat Cynthia. Selamat Cynthia. Ada nggak? Cynthia ada nggak? Cynthia ada, Cynthia. Adakah Cynthia? Oke, belum masuk kali ya. Belum masuk mungkin ya. Sertifikatnya ditampilkan dulu ya belum masuk, sertifikatnya. Ya. Oh ya, belum masuk. Oke, sampaikan salam ya dari kami untuk Cynthia ya, teman-temannya yang hadir di sini dari SMA Cinta Kasih Suci ya. Semoga hilang ya. Semoga tambah semangatnya. Semoga sebentar lagi Cynthia masuk deh ya. Oke. Ya, oke. Titip salam untuk Cynthia yang belum masuk ya. Kalau ada sampaikan salam selamat ya dari kami untuk Cynthia. Nah, ini dia nih. Yang terakhir. Yang terakhir itu memang disebutkan yang nomor 1 ya, yang pemenang yang terbaik. Kami anggap bukan berarti artikel-artikel yang lain nggak baik, enggak, bagus juga, cuman kan tetap harus dipilih yang terbaik ya, karena kan hadiah yang tertinggi cuma 1 gitu, yang terbesar hadiahnya Rp1.000.000 untuk juara pertama yang didapatkan oleh email Esia Borang dari SMA CHIS Denpasar. Waduh, jauh-jauh nih dari Denpasar nih, tadi dapat hadiah penghargaan sebagai pemenang pertama, hadiahnya Rp1.000.000. Ya, provisiat untuk email Esia Borang sudah hadir di sini. Apakah sudah hadir? Mbak email? Ya, halo, hadir. Waduh, hadir ya? Ya, hadir ya. Selamat ya. Oke, selamat ya email Esia. Semoga tambah semangat. Terima sertifikatnya ya. Email, aduh. Selamat ya. Hebat nih nulisnya nih. Jago nih. Bisa di slide mungkin juara 1. Ini penghargaan tertinggi ini.
email Asia Bora. Ya. Semoga tambah Oh, semangat. ini dia. Ya. Oh, soalnya namanya ini ada pengguna orang, Zoom ya. pengguna Zoom, ya. Ya, selamat ya Mbak Email ya. Terima kasih. Tetap berprestasi ya, dipertahankan nih. Ya, bergabung dengan Binus, bergabung dengan Binus. Kemampuan semangat ini ya. Karena kemampuan menulis yang baik itu sangat dibutuhkan di mana-mana. Ya. Nah, kemudian sekarang waktunya untuk mengumumkan para pemenang untuk kategori kedua, yaitu nasionalisme di era digital. Nah, tadi saya lupa menyebutkan era digitalnya ya, karena kita sekarang sudah memasuki era digital, jadi banyak nih isu-isu nasionalisme begitu memasuki era digital, dan banyak terjadi isu-isu lah yang bisa merusak nasionalisme. Tapi ternyata di perlombaan pembuatan artikel ini menunjukkan bahwa masih banyak artikel-artikel yang baik untuk bisa membicarakan tentang nasionalisme di era digital. Dan dari tiga terbaik itu, yang ketiga dimenangkan oleh Chandra Perdana Kusuma dari SMA Cinta Kasih Suci. Wah, ramai nih SMA Cinta Chandra Perdana Kusuma, yeay, mendapatkan hadiah Rp500.000. Ya, semoga diterima sertifikatnya Chandra. Chandra hadir? Ada Chandra di sini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Profesiat Chandra. Chandra Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga tetap semangat. Ya, Pak. Saya dapat support dari teman-teman saya juga, Pak. Menjadi warga negara Indonesia dengan nasionalisme ini ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Nah, kemudian juara kedua untuk artikel dengan kategori nasionalisme di era digital dimenangkan oleh Daphne Bella Aurelia Lesmana dari SMA CHI Denpasar. Weh, selamat. Bella Aurelia hadir. Rp750.000 hadiahnya ya. Daphne Bella Aurelia Lesmana hadir. Kalau hadir mungkin bisa. Ya, mungkin titip salam ya. Belum hadir ya. Ya, mungkin Daphne Bella dan Profesiat. Ya, mungkin temannya bisa menginformasikan, bisa beritahukan pada Daphne Bella bahwa dirinya sudah memenangkan juara kedua untuk lomba menulis artikel kategori nasionalisme di era digital. Dan kemudian, nah, ini yang pertama nih, artikel ini dianggap terbaik. Dimenangkan oleh yang pertama. Ya. Juara pertama Merlin Suteja, SMA Katolik Ricci 1. Nah, Merlin hadir. Selamat Merlin Suteja. Terima kasih para panitia. Profesiat ya. Mana Merlin ya, Merlin Suteja mana? Hadiahnya dan sertifikatnya. Tambah semangat ya. Iya. Oke. Waduh. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Aduh, akhirnya muncul juga. Iya. Aduh, selamat ya. Iya. Merlin ya. Pertahankan keberhasilan ini dan tingkatkan lagi kemampuan menulisnya. Baik. Ya, karena kemampuan menulis itu berguna di banyak bidang. Ya. Baik, siap. Oke. Nah, setelah kita bicara tentang Pancasila, nasionalisme, kemudian masuklah kita ke kategori ketiga, yaitu toleransi beragama dan keberagaman budaya. Ya, ini sangat penting nih untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, diperlukan toleransi beragama dan di dalam keberagaman budaya di Indonesia. Dan ternyata dari sekian banyak artikel, ini artikel yang paling banyak masuk di kategori ini ya. Tapi ternyata sebenarnya semuanya bagus, tapi kan karena hadiahnya cuma 3, jadi kami harus memilih 3 terbaik di antara artikel-artikel yang masuk tersebut. Dan pemenang ketiga dimenangkan oleh Joseph Arthur Ko dari SMA Kristen Penabur Gading Serpong. Joseph hadir. Selamat kepada Joseph. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Waduh, selamat ya, hebat. Terima sertifikat dan hadiahnya. Ya. Semoga tambah semangat. Dan hadiahnya mendapatkan
hadiah Rp500.000. Selamat Yosef, pertahankan prestasi seperti ini dan semoga bisa lebih ditingkatkan lagi kemampuan menulisnya ya. Terima kasih Bu. Ya, dan kemudian juara kedua dari kategori toleransi, beragama dan keberagaman budaya dimenangkan oleh mana nih? Ya, Kenneth Hendra dari SMA Katolik Ricci 1. Yeay, selamat Kenneth. Provisiat. Hadiahnya sertifikat dan uang senilai Rp750.000. Ya, Kenneth Hendra. Ya, apakah Kenneth Hendra hadir? Ya. Apakah Kenneth Hendra hadir? Kalau hadir mungkin bisa di spotlight. Oh ya, mungkin salam. Bisa di Iya Pak, nanti saya titipkan salamnya. Iya. Salam selamat kepada Kenneth Hendra. Sudah menang nih, juara kedua. Untuk lomba menulis artikel kategori toleransi beragama dan keberagaman budaya. Oke, nah. Ternyata dari sekian banyak artikel, ini paling banyak artikel masuk di kategori ini ya. Ternyata artikel yang kami nilai terbaik dimenangkan oleh Ayu Rafika Syahra dari SMA CHIS Denpasar. Hore, selamat Ayu. Mendapatkan hadiah Rp1.000.000. Ada Pak. Ada Ayu. Ayu, selamat ya, Ayu ya. Selamat ya Ayu. Iya, iya. Tambah semangat ya, terima hadiah pertama Ayu. Selamat ya Ayu ya. Mendapatkan hadiah sertifikat dan uang sebesar Rp1.000.000. Ya, kami kembalikan lagi kepada Bapak Beni. Silakan Pak Beni. Oh, Bu Kartika ya? Oh, iya. Ini saya tadi saking semangatnya sampai lupa. MC-nya Bu Kartika. Oke. Ya, terima kasih Ibu Murti dan Pak Justinus. Sekali lagi kepada para pemenang lomba menulis artikel, selamat ya. Kalian luar biasa. Pertahankan prestasi kalian ya. Kenapa? Ya, baik. Kita sampai pada penghujung acara ya. Sebagai ungkapan rasa syukur telah diselenggarakannya lomba menulis artikel ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kami persilakan Ibu Meiti Josephine Balonsia, representatif CPDC BINUS University Bandung, untuk memimpin doa penutup. Silakan Bu Meiti. Ya, terima kasih Bu Kartika. Sebelum saya membawakan doa penutup pada sore hari ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk ikut serta dalam lomba menulis ini, dan selamat sekali lagi bagi para pemenang. Nah, mari kita menyatukan hati untuk berdoa bersama. Saya akan memimpin dengan iman kepercayaan saya, Katolik, sementara untuk Bapak Ibu, para peserta, bisa menyesuaikan dengan iman kepercayaan masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, sumber kehidupan, pengharapan, dan sukacita kami. Terima kasih kami panjatkan atas penyelenggaraan kasih-Mu hingga kami bisa Engkau kumpulkan untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Berkati kami satu persatu Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan adalah semata-mata untuk kemuliaan-Mu dan kebaikan bagi bangsa kami. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa agar anak-anak muda Indonesia semakin terpanggil untuk memajukan diri, agar nantinya dapat membawa bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik. Berkati pula pemimpin-pemimpin bangsa kami, berikan mereka kebijaksanaan dalam berkarya dan mengarahkan bangsa kami. Semua ini kami haturkan seraya mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya kembalikan ke Bu Kartika.
Ya, terima kasih Bu Meti untuk doa penutupnya yang sangat indah. Sebelum kita betul-betul menutup acara ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Open kameranya. Ya. Oke, semuanya bersiap. Saya akan mengambil foto semuanya. Silakan membuka kamera dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Provisiat untuk semua teman-teman ya. Selamat teman-teman. Terima kasih semuanya ya. Selamat kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak Beni. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan Lomba Menulis Artikel yang diselenggarakan oleh CBDC Binus University dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan kami dalam penyelenggaraan lomba ini. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Selamat siang, salam sehat Bapak dan Ibu dan adik-adik semua. Sukses selalu.